Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Duduk Mas, monggo. Iya. Iya. Ya Mas, selamat datang di klinik psikologi kami, biro psikologi kami. Sebelumnya dengan Mas siapa ya? Saya Yanto, Pak. Yanto. Oh. Mas Yanto asalnya dari mana Mas? Saya dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Oke. Perusahaannya apa ya Mas? Saya wira swasta, Pak. Swasta. Usianya? Saya 25. Kesini sendirian gitu? Saya sendiri. Oke. Baiklah. Di sini kita akan melakukan konseling. Perkenalkan dulu, nama saya Aska sebagai konselornya Mas Yanto. Ya. Di sini kita akan melakukan konseling. Baiklah. Mas Yanto mungkin ada ada sesuatu yang ingin diceritakan pada saya. Silakan Mas. Banyak, Pak. Jadi saya itu sudah saking mumet sekali. Nah, Bapak tahu lah dunia wira swasta seperti apa. Ya. Saya kerja banting tulang. Lah, saya ini nggak tahu harus pergi kemana, nyari solusi kemana. Jadi saya dengar Pak Aska ini ada klinik psikologi, jadi saya datang ke sini. Ya. Terus terang sudah pusing sekali saya. Oh ya, baik. Kalau boleh tahu kenapa Mas? Saya investasi. Investasi. Tahulah Bapak. Saya ingin mengajikan orang tua saya. Oh, menaikkan haji orang tua. Ya. Oke. Nah, ada satu biro perjalanan haji dan umroh itu saya tidak sebut namanya lah, di sini saya tidak pantas. Iya. Walaupun saya Iya. sangat kecewa dan marah sekali. Saya sudah keluar uang banyak itu, Pak. Bukan lagi puluhan juta, sudah hampir ratusan juta itu untuk berangkatkan kedua orang tua saya, tapi sampai sekarang tidak diberangkatkan. Oke. Saya merasa marah sekali. Saya bukan cuma di situ, bukan cuma investasi untuk orang tua saya berangkat haji, tapi saya ikut menanam saham di situ. Bayangkan Bapak. Tanam saham sekaligus memberangkatkan haji. Iya, di PT tersebut. Jadi saya minta solusi lah, saya bisa tenang gitu, Pak. Untuk nominalnya sendiri berapa ya Mas? Hampir 500-an juta, Pak. Itu udah sekalian sama sahamnya gitu? Iya. Itu duit bukan uang cuma 10 juta, 20 juta loh, Pak. Itu sudah banyak banget malah ya. Saya harus jual ini, jual itu. Tahu lah Bapak, wira swasta kecil kayak saya ini berapa sih, Pak? Mas Yanto sendiri berarti ada keyakinan dong untuk membeli saham perusahaan itu. Apa alasan dari Mas Yanto? Ya, saya akan tergiur prospek, Pak. Jalur usaha saya juga sedang stabil lah, naik, maju. Sedang suksesnya ya? Ya, saya belum merasa sukses, tapi ya alhamdulillah rezeki ada saja, Pak. Iya. Saya loh sampai saya bilang apa sama orang tua saya? Sama-sama tipu tadi. Iya. Saya sampai nekat. Inilah maksudnya saya ya semua itu harus ikhlaskan, Pak. Cuma saya sampai mau sampai mau nekat datengin bironya. Biro itu mau saya bayar orang buat untuk apa? Ya bakar atau apa? Grebek. Ya, untuk pihak biro gitu. Ya bukan cuma menggerebek, Pak, kalau perlu dibakar tempatnya. Ya emosi sekali, Pak. Dari orang tuanya sendiri Mas Yanto ini tahu itu? Ya, kalau Mas Yanto mengalami kerugian berat. Saya lama-lama disembunyikan, tahu juga lah, Pak. Orang tua saya sudah sepuh, sudah tua. Gimana nanti mungkin bisa ikhlas, cuma saya menjaga perasaannya lah. Saya bisa biro lain, cuma saya masih belum terima itu investasi saya kemana gitu, Pak. Sedangkan saya tanyakan katanya nanti Mas, nanti belum ada kejelasan. Setiap saya tanya seperti itu. Pun korbannya juga bukan cuma saya saja, Pak. Jadi orang yang banyak. Tapi paling besar saya, Pak.
Berapa sih kira-kira korbannya, itu jumlah korban Ya, penipuan ini? kalau kemarin sih saya lihat ada 10 orang. 10 orang korban. Itu cukup banyak ya untuk Banyak, bukan cuma uang 10 juta, 20 juta itu bisa dicari. 500 juta ya. 500 Pak. Dari Mas Catur tadi sudah minta bantuan ke orang, itu sudah terrealisasikan Mas? Minta bantuan buat menggebek gitu. Ya, saya ditelepon. Saya terus terang sekarang saya nggak pernah punya ilmu nekat Pak, tapi sekarang ya saya merasa punya duit, saya bisa bayar orang. Nah, Mas Yanto ini gimana? Kasusnya kayak gini, mau diselesaikan sekarang apa gimana? Cuma saya bilang tahan dulu. Saya kalau nekat sekarang nggak berpikir panjang lah Pak, maksudnya sudah bukan lagi sepele Pak. Kalau mungkin nominal nggak sampai segitu, saya ikhlaskan saja, sedekah. Iya. Nah ini Banyak ya. carut marut Pak, jadi kerjaan saya itu nggak. Iya. Coba saya minta pendapat Pak Aska ini yang orang ahli. Coba kalau jadi saya seperti apa? Kesel ini Pak. Dari Mas Yanto sendiri itu, menurut saya sih sangat berat sekali ya Mas, hilang uang sebesar Ya tentu Pak, kan sangat merugikan orang tua. tentu. Paling utama tuh. Saya 500 juta itu sangat banyak sekali. saya kerja siang malam, wira swasta lah, tahu lah Pak. Saya Iya. orang kecil lah. Langkah pertama sendiri Mas Yanto sudah menghubungi pihak berwajib, kepolisian gitu. Untuk saat ini sudah Pak. Sudah lapor? Iya sudah lapor, sedang ditangani. Cuma saya hati saya itu masih belum bisa terima gitu Pak. Ya itu tadi saya bilang, saya bisa bayar orang kok buat bakar itu tempat atau gimana lah Pak. Tapi kan saya masih tahan. Baik, kita cari jalan tengahnya aja ya Mas ya. Dari menurut kami sih, menurut saya Mas Yanto, kalau Mas Yanto mengalami kerugian sebesar itu, harusnya mereka pasti harus mengembalikan, tapi mereka pergi, pihak bironya selalu mengelak tapi katanya nanti ada proses sana gitu. ada, cuma dia anak buahnya iya. Saja, berarti pimpinannya pergi. Jadi saya telepon ditolak terus. Baik, langkah terbaiknya sih menurut saya laporkan ke pihak yang berwajib dulu pertama itu. Sudah Pak, sudah saya laporkan, cuma saya kurang puas gitu, masih seolah-olah geraknya tidak cepat gitu, saya tidak. Laporkan pihak yang berwajib, terus kumpulkan para korbannya, nggak cuma Mas Yanto. Itu kumpulkan semuanya korban-korban penipuan, berkumpul di depan kantor berikut dengan pihak berwajibnya untuk menemani Mas Yanto dan para korban lainnya. Iya, Bapak sih bilang enteng seperti itu. Lagi duit saya 500 itu buat saya itu tidak bisa lega Pak. Jadi 500 juta loh Pak. Bayangkan seperti apa itu, saya susah aja cari duit. Iya, mengerti. Uang itu kan sangat banyak sekali. Dari Mas Yanto sendiri apa ada meminta pertolongan akuntan gitu untuk memulai menghitung berapa kerugiannya, berapa ya, uang yang tersisa gitu? Kurang lebih 500 Pak. Ya. Untuk haji sih adalah uang ongkos buat orang tua saya, itu terlepas dari ya nominal sekitar 2 orang ya 100-an lah Pak. Saya ada ongkos lagi buat orang tua saya. Berarti kan ya tetap saja lah Pak, sisanya uang itu harusnya kan mereka perjanjiannya tanam saham, duitnya ada nanti berapa persen masuk. Saya cuma minta kejujuran kok Pak, jadi transparan seperti apa. Saya nggak akan brutal, nggak akan marah-marah kalau mereka caranya kayak gitu. Ya temulah dengan saya baik-baik, tabayun. Betul sih, betul. Oh ya, sebelumnya Mas silakan minum dulu. Iya, terima kasih Mas. Ini Mas silakan. Terima kasih. Iya. Saya buka ini Pak. Iya, silakan. Maaf loh Pak, ini bukan saya maksud datang ke sini terus marah-marah ini Bapak, tapi memang saya butuh pendampingan. Kalau bisa malah saya minta Pak Aska ini untuk
menengahi lah, maksudnya kalau misalkan nanti masuk ke ranah hukum bisa mendampingi saya di dalam proses ya. Jadi saran dari saya ada beberapa langkah gitu Mas. Pertama, lapor dan berwajib sudah. Terus untuk menghitung kerugian semuanya itu butuh orang yang ahli dalam bidang keuangan. Mas Yanto kalau ada lebih dana, Mas Yanto bisa sewa, bekerja sama dengan beberapa akuntan untuk bisa tahu secara detail berapa uangnya. Terus untuk membackup Mas Yanto dalam nanti ke persidangan, Mas Yanto butuh pengacara sebagai penguat Mas Yanto beserta kawan-kawan korban lainnya untuk bisa menghukum si pelaku. Saya sih nggak urusan sama orang lain, saya urusan diri saya sendiri. Iya pasti akan kena pada hukumannya gitu. Tapi langkah terbaik ini Mas. Investasi mereka nggak investasi, malah kok cuma bayar pokok buat haji. Kalau saya kan otomatis berapa persen saham itu ada di saya. Tadinya mau collab, mau bangkrut, itu bukan saya sombong loh Pak, saya invest di situ. Iya, maka dari itu butuh akuntan untuk menghitung semuanya, untuk mencari detailnya mana saja yang mereka ambil, berapa saja yang mereka ambil, sehingga membuat Mas Yanto sangat kerugian. Ya jelas Pak, jelas. Coba butuh ahli akuntansi di sini. Dan kalau Mas Yanto butuh saya sebagai pendamping Mas Yanto, nanti Mas Yanto bisa menghubungi saya lagi beberapa hari kedepannya, bisa menghubungi pihak klinik gitu untuk saya tadi sudah telepon orang klinik untuk katanya ada pertemuan berapa kali ya Pak? Iya, beberapa kali. Setelah pertemuan ini konseling, nanti kita akan mencari jalan tengah bersama gitu. Mungkin bisa seminggu 3 kali. Intinya klinik ini buka sampai hari Sabtu, nanti kita bisa ketemu di hari tersebut. Ya, saya sanggup kok Pak. Bukan maksudnya saya sombong. Saya bayar lebih lah untuk Bapak, maksudnya mengutamakan saya sebagai yang terpenting masalahnya itu cepat selesai, nggak mesti harus bayar berapa gitu atau gimana ya. Nah ini penting loh Pak. Iya. Ya saya rasa saya dari tadi meluap-luap itu karena itu tadi duit masalah. Iya, makanya itu kita cari beberapa orang ahli untuk membantu membackup Mas Yanto nanti gitu. Jadi Mas Yanto nggak akan sendirian untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pun belajar dari beberapa pengalaman saya yang dulu pernah ketipu oleh hal yang sama, tapi oleh bidang yang berbeda gitu Mas. Kalau saya sendiri pernah ketipu proyek gitu, nggak sebesar Mas Yanto sih, cuma berapa puluh juta, 50 juta lah. Saya tertipu karena harus untuk memodali alat berat untuk proyek yang cukup besar gitu. Terus saya ditipu, mereka pergi. Para pelaku itu pergi entah kemana. Akhirnya saya lapor ke pihak kepolisian, ke aparatur. Terus saya juga menyewa beberapa akuntan untuk bisa mengetahui berapa sih uang saya saja yang diambil, uang mana saja yang diambil gitu. Terus saya pun menyewa pengacara agar bisa membantu saya di persidangan nanti. Jadi dari pihak polisi tadi bisa mendapatkan data tentang mereka semuanya. Terus pihak akuntan dan pengacara membantu kita di persidangan nanti. Pak Asra kan ini orang berpendidikan lah, orang berbelajar, beda sama saya. Sekolah juga sekolah sama, cuma sampai ya SMA saja, SMA juga itu. Terus wira swasta saya kecil lah Pak, maksudnya bukan orang yang wira swasta yang tinggi duitnya atau seperti orang lain yang punya perusahaan ini itu. Saya boleh loh Pak, maksudnya uang segitu tuh saya harus merangkap, benar-benar merangkap. Pasti nanti akan ada hukum yang berlaku untuk yang sebanding atas perbuatan mereka. Mereka pasti akan bayar. Iya, itu kan ilmu katakanlah bisa mulut bibir bicara seperti itu, tapi saya nanti ngomong ke orang tua saya itu seperti apa, pasti juga beliau bisa pasti mikir lah Pak. Iya, kalau Mas Yanto butuh bantuan kami bisa menghubungi kami lagi gitu untuk
menghubungi beberapa pihak yang berikut saya sebutkan tadi. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa layanan tadi. Ya pokoknya gini lah Pak, saya minta ditenangkan lah, maksudnya pikiran saya datang ke sini ya karena saya kalut Pak. Saya bisa lah bayar uang buat maksudnya menyelesaikan kayak gitu dengan bayar orang, sudah selesai. Tapi apakah cukup seperti itu orang hidup? Nanti malah kena masalah. Saya masih mikir seperti itu, masih punya kasihan nggak Pak? Saya bisa kok bayar uang, bayar orang buat. Iya, tenang dulu Mas. Kalau Mas satu melakukan hal itu, Mas itu akan sama, Mas Yanto akan sama seperti mereka Mas. Mas Yanto akan mencelakakan mereka, mereka juga akan rugi, Mas Yanto pun akan rugi. Saya rasa puas diri, walaupun pasti puas, balas dendam. Iya, pasti, bisa. Pasti, nggak mungkin nggak. Balas dendam pasti akan memuaskan, tapi setelah itu Mas Yanto tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi setidaknya kalau saya itu marah lah Pak. Rasa puas itu akan terbayarkan oleh rasa hampa Mas. Jadi lebih baik tenangkan Mas. Kita bisa cari jalan tengahnya sama-sama. Tenangkan diri Mas. Jadi orang tua di mana Mas? Ada di rumah. Ada di rumah. Nanti setelah ini kita bisa langsung temui orang tua Mas Yanto. Kita langsung bicara secara intens apa yang telah terjadi. Terus kita bisa cari Mas Yanto bisa lebih nyaman dengan diri Mas Yanto agar tidak meluapkan amarahnya pada satu orang, karena akan menimbulkan banyak kerugian nantinya. Kalau Mas Yanto ditangkap akibat tadi penyerangan, nggak peduli saya Mas, waktu itu saya mikir seperti itu. Maka Mas Yanto akan sama seperti mereka, sama-sama berbuat jahat tadi. Ya pokoknya inilah Mas, saya datang ke sini karena minta solusi sama Mas Aska, solusi bisa kita cari dan mencari ketenangan supaya gimana nanti baiknya masalahnya lah, seperti itu. Pasti sih Mas, dari kami sendiri, dari kita sendiri pasti akan membantu. Kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Dan untuk Mas Yanto sendiri tenang saja, kami akan melakukannya secara bertahap. Dan semua ini pasti akan terlalui Mas, karena tidak ada masalah yang akan ditimpakan seseorang sesuai dengan kapasitas mereka. Karena mungkin akan ada alasan tertentu kenapa Mas Yanto diberi masalah seperti ini. Mungkin Mas Yanto akan jadi orang yang lebih baik, yang ditinggikan derajatnya, atau saya selama ini nggak kurang Mas, dekat sama orang. Bukan saya mau sombong lah cerita. Apa sih yang nggak saya berikan sama orang lain kalau saya punya? Ya mungkin itu kebaikan Mas Yanto diuji dengan masalah yang dikasih. Dengan adanya masalah ini Mas Yanto diuji akan menjadi orang yang lebih baik Mas. Jadi orang yang derajatnya lebih tinggi daripada para penipu itu. Ya, ya tentulah Mas. Pasti. Untuk yang pertama, tahan emosi Mas Yanto. Mas Yanto butuh orang yang mendengarkan. Bisa dari orang tua, bisa dari saya. Nanti kita bisa cari jalan tengahnya sama-sama. Mas Yanto jika berkenan nanti kita bisa bertemu dengan orang tuanya Mas. Nanti kita bisa selesaikan. Saya itu susah ngomongnya nanti seperti apa orang tua saya kami bisa gitu. Iyalah, saya monggo lah solusinya yang terbaik. Saya sudah agak lega ini, terima kasih datang ke sini. Baiklah Mas, saya cukupkan saja untuk hari ini. Nanti kita langsung ke orang tuanya Mas untuk mengklirkan semuanya. Terima kasih sudah datang ke klinik kami. Mohon maaf ya Mas ya. Bantuannya lah ini. Iya, pasti. Kalau sudah silakan. Ya. Matur nuwun Mas. Iya.